Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu menyapa Bapak Ibu setiap minggu dengan ungkapan semangat, sehat, dan setia mencegah virus corona. Jangan lupa menyerahkan diri kepada Tuhan, karena dialah yang memampukan bagaimana akhirnya pencegahan tentang corona ini. Inilah hamba-hamba Tuhan HKBP Sidurame, Resort Medan Timur mengucapkan selamat hari Minggu, dan marilah kita beribadah di rumah kita masing-masing. Shalom. Marilah kita masuk ke ibadah Minggu Keluarga HKBP Resort Medan Timur, Minggu Misi Recordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 14 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan 2. Oh
Marilah kita mendengar hukum Taurat pada minggu ini sesuai dengan yang tertulis di Filipi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian
dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PBSR nomor 249 ayat 1 dan 3. Marilah kita membaca nat epistel pada minggu ini sesuai yang tertulis di Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kufirmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PBSR nomor 282 ayat 1 dan 3.
Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus dan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur, Minggu 26 April 2020. Bagian yang pertama, warta yang beragam. 1. Nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu, kesetiaan Allah. 2. Bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada Minggu 26 April 2020 yaitu keluarga M. Hutapea, Sintua M. Borusirait AMK, sektor perjuangan. 3. Bakti sosial Paskah untuk pusat. Sebagaimana biasanya, sekali setahun kita akan mengumpulkan dana bakti Paskah sosial HKBP. Maka dengan ini kami himbau agar seluruh jemaat HKBP memberikan bantuan bakti Paskah atau sosial HKBP. Sehubungan dengan itu, Sintua sektor kita masing-masing akan menjalankan formulir yang telah disediakan kantor pusat HKBP. 4. Celengan. Dalam rangka pesta Gotilon atau pesta panen yang akan kita adakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame, panitia telah mempersiapkannya sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat melalui Sintua sektor untuk kita isi. Oleh karenanya, kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan dan untuk kita isi. 5. Kegiatan di gereja dan sektor. Berhubung dengan situasi virus corona yang semakin menyebar di seluruh bumi, jemaat gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian Minggu 26 April 2020 dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah kita masing-masing. Posko Pelayanan Sosial HKBP Sidorame. Sesuai dengan keputusan rapat Parhalado, pada hari Minggu 12 April 2020, Gereja HKBP Sidorame telah mengadakan posko pencegahan COVID-19 atau virus corona, sekaligus menjalankan pelayanan bakti sosial untuk jemaat yang tidak mampu dalam ekonomi. Sehubungan dengan itu, kami mohon kepada Parhalado dan jemaat yang ingin menyumbangkan berupa beras, mie instan, telur, dan lain-lain disampaikan ke posko pelayanan sosial HKBP Sidorame. Dan bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri yang layak menerima bantuan posko sosial COVID-19, supaya datang mengambil bantuan dari posko pelayanan HKBP Sidorame
sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Berita duka. Senin 20 April 2020 telah meninggal dunia jemaat kita, yaitu Junjungan Lubis atau Opung Johannes, suami dari Ibu Rusliana Boru Panjaitan almarhum. Tutup umur 73 tahun. Lahir 21 Mei 1946. Alamat Jalan Perjuangan, Gang Mulia, Sektor Pasar Sada, Habicaran. Jemaat dalam bimbingan. Mulai minggu ini jadi jemaat dalam bimbingan, yaitu Yeni Murniati Boru Panjaitan. Alamat Jalan Pelita 4, nomor 86, Sektor Pelita 4. Cenderamata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua Sektor. Sehubungan dengan COVID-19, maka cenderamata akan diberikan setelah kita beribadah seperti biasa di gereja ini. Keuangan. Dihimbau kepada seluruh parhalado, anggota jemaat HKBP Sidorame, supaya jangan lupa untuk menyetor pelean bulanan, persembahan kebaktian minggu. Boleh kita berikan kepada Sintua Sektor atau langsung ke rekening gereja HKBP Sidorame. Nomor rekening 02 01 6090 BNI cabang HM Yamin atas nama Robert Tambunan SE, supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. Bagian kedua, warta keuangan. Warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian. Bagian ketiga, sekedar mengingatkan, jika ada kesilapan penulisan nama, marga, dan setoran yang kurang tepat dapat kita konfirmasikan kepada Sintua Sektor kita masing-masing, supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat. Demikian warta jemaat. Salam. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1 dan 4.
Damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal dan budi, itulah kiranya menyertai dan memelihara hidupmu dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Walaupun badai virus corona masih berlanjut menerpa kita, tapi saya yakin kita tidak panik, tetapi dengan cerahan firman Tuhan kita semakin setia, ada semangat. Terutama pada minggu ini, Ibu bapak, saudara-saudara, kita akan disapa firman Tuhan pada Minggu Misericordias Domini ini, tertulis dalam surat Paulus ke jemaat Rom pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arti Misericordias Domini, kasih Tuhan atau anugerah Tuhan Allah itu yang menyelamatkan dunia ini sepanjang masa. Guk asini rohani Jahobado sadok tanoon. Luar biasa saudara-saudara, dengan pemahaman ini orang percaya tentu dikuatkan selalu. Apakah itu baik waktunya atau tidak baik? Ketika dunia ini dikejutkan, di mana manusia di dalamnya mengalami ancaman kesehatan oleh penularan virus corona, rupanya ancaman ini tidak tanggung-tanggung bahayanya dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.
sebagaimana yang sedang kita hadapi sampai sekarang ini, yakni wabah virus corona. Tetapi saudara-saudaraku, kita jangan lupa Tuhan selalu mengasihi kita. Ternyata kasih Tuhan tetap mengasihi dan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini iman orang percaya ketika mewabahnya virus corona ini benar-benar sangat terganggu. Sehingga ada orang yang berpikir atau mengklaim, apakah Tuhan Allah tidak lagi mengasihi dunia atau umat manusia ini? Akibat peristiwa ini, tidak sedikit jumlah orang yang panik. Rasa takut yang menegangkan suasana komunitas. Dan banyak juga yang bersungut-sungut dan menghujat. Sama seperti halnya dalam perjalanan umat Israel, di mana mereka sudah lama menikmati anugerah Allah. Ternyata ketika mereka mengalami tantangan atau kesulitan hidup, mereka bersungut-sungut dan menuntut Musa dan Harun agar meninggalkan Allah. Bahkan saudara-saudara, akhirnya umat Israel ingin membunuh Musa dan Harun. Sikap umat seperti inilah yang disebut dengan, sebagaimana yang mungkin ibu bapak dengar, air susu dibalas dengan air tuba. Tetapi ternyata orang yang mengingat kasih Allah, orang yang mengingat akan penyertaan Allah, Allah yang selalu menyelamatkan dia, yakni Musa dan Harun, mereka justru menyerahkan, melakukan penyerahan diri dan berdoa agar dosa-dosanya diampuni, termasuk mendoakan umat Israel agar dosa-dosa umat Israel dimaafkan atau diampuni Allah. Itulah yang boleh kita temukan dalam Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai dengan 19. Oleh karenanya, kalau ada problema atau kehidupan yang sulit, misalnya gagal bisnis atau karena penyakit seperti virus corona yang sekarang ini, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak baik atau janganlah ia bersungut-sungut, tapi baiklah dia pasrah kepada Tuhan. Tidak baik kalau dia membenarkan diri lalu menyalahkan orang, karena itu bukanlah obat atau solusi. Tetapi solusinya ialah firman Tuhan seperti yang diperdengarkan kepada kita pada minggu ini. Kasih Allah kekal mengasihi umat sepanjang masa. Kasih Allah mengasihimu, mengasihi saya, mengasihi umat di penjuru dunia ini. Tuhan tetap mengasihi kita, saudara-saudara. Jangan lupa sebagaimana yang seringkali saudara-saudara juga ikut mengucapkannya demikian. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Sekali lagi, ibu bapak, saudara-saudara, kasih Allah yang penuh anugerah itu kekal selama-lamanya dan menyelamatkan yang percaya kepadanya. Allah tidaklah pembohong, tetapi Dia tetap setia menyelamatkan umat yang diciptakannya. Masalahnya sekarang seperti tipikal kehidupan yang dihadapi hamba Allah Paulus dalam suratnya ke jemaat Rom pasal 3 ayat 1-8 sebagaimana yang saya bacakan tadi. Mereka ini, orang Yahudi ini, dengan kepongahannya, dengan kesombongan rohaninya, dengan kesombongan agamanya, mereka beranggapan kamilah yang benar, kamilah orang dikasihi Allah, karena nenek moyang kamilah yang menerima hukum Taurat. Dan menurut mereka, otomatis merekalah pemilik hukum Taurat. Dan memang dengan tegas orang Yahudi dengan sikapnya meyakini serta mengklaim manusia diselamatkan adalah karena melakukan hukum Taurat seperti yang dikatakan pada ayat yang pertama ini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Saudaraku, istilah pembenaran dan penyelamatan adalah tindakan Allah semata-mata. Dan pembenaran serta penyelamatan itu tidaklah berlaku kepada satu kelompok atau satu suku dan satu bangsa saja, seperti yang diklaim orang Yahudi. Kelebihan, keistimewaan yang dituntut orang Yahudi hendaknya harus seirama dengan tugas tanggung jawab yang mereka terima, sebagaimana ketika pemanggilan dan penyuruhan Allah terhadap nenek moyang mereka, Abraham. Sebagaimana tertulis dalam Kejadian 12, Allah memanggil dan Allah menyuruh Abraham dengan tujuan, dengan tanggung jawab menjadi berkat. Kalau mereka mengklaim bahwa nenek moyangnya lah awalnya menerima hukum Taurat, tentunya sangat baik kalau penerimaan itu bukan hanya sebatas menerima saja atau hanya sebatas slogan, melainkan haruslah melakukannya dalam praktek kehidupan. Akan tetapi, saudara-saudaraku, menurut sejarahnya, akibat ketidakmampuan mereka melakukannya, lalu di kemudian hari mereka menemukan, mereka menciptakan aturan-aturan yang pada hakikatnya hanyalah untuk membenarkan keberadaannya sendiri. Dan hal inilah yang dicerahkan Yesus ketika pelayanannya di dunia ini. Yesus berkata demikian, "Aku datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum dan adat yang kamu kenal dan miliki, tetapi aku datang justru menyempurnakannya, bahkan menggenapi apa yang dikatakan firman Tuhan." Singkat kata, Paulus mau menyatakan kelebihan atau keistimewaan Yahudi itu hendaknya harus bertanggung jawab untuk menyebarkan Injil yang menyelamatkan. Tapi ternyata dalam praktiknya, tanpa orang Yahudi sadari, mereka sudah menghalangi penyebaran Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus meluruskan pemahaman orang Yahudi sebagaimana yang pernah juga dikatakan dalam suratnya
ke jemaat Galatia pasal 3 ayat 27 sampai dengan 28. Kita semua adalah orang yang sudah diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus, dan itulah yang kita sebut dengan kesetiaan Allah. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang yang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu sudah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dengan demikian, pembenaran dan penyelamatan Allah terhadap manusia tidak diskriminasi kesukuan atau bangsa, tetapi penyelamatan dan pembenaran itu adalah kuasa Allah sendiri. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita diterpa masalah seperti yang sedang kita hadapi pada saat-saat ini, apakah arti firman ini kepadaku, kepada kita semua? Ahado lapatan ni jamitaon ditiki nata ado pinuaing acik ngot pakilalaan. Yang sangat penting yang harus kita kutip ialah kasih Allah, anugerah Allah selalu mengasihi kita semua. Oleh karenanya kita dituntut agar sama-sama berseru kepada Allah. Sekali lagi, kita dituntut semua agar kita bersama-sama tanpa ada kekecualian untuk pasrah di hadapan Allah, serta berseru kepada Allah agar Tuhan Allah menyelamatkan kita dari terpaan ini. Akhirnya kita dituntut menghadapi masalah ini agar kita selamat. Kita percaya Tuhan selalu menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang selalu berkumandang buat kami untuk meneguhkan keimanan kami. Firman-Mu yang selalu memberikan penguatan dalam kehidupan kami, terutama ketika kami mengalami kehidupan yang menyulitkan. Suatu kata yang sangat-sangat kami rindukan untuk dapat terjadi selalu di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih Allah selalu menyertai kami. Kasih Allah yang menyertai dan menyelamatkan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semangat dan sehat selalu, walaupun kami harus melakukan kebaktian di rumah masing-masing, tetapi sebagai orang percaya kami pasrah dan berseru kepada Tuhan di dalam doa kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami memahami bahwasanya umat manusia di seluruh dunia ini dapat dibenarkan, dapat diselamatkan hanyalah karena tuntunan Allah sendiri. Oleh karenanya Bapa, sadarkan kami untuk tidak sombong, sadarkan kami Bapa untuk tidak arogan, tetapi biarlah kami menunjukkan
seperti apa yang Tuhan firmankan. Ternyata orang yang percaya kepadamu adalah orang yang Tuhan panggil dan suruh untuk memuliakan dan mewartakan Injil-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami semua di rumah kami masing-masing, yang semuanya kami berdoa meminta pengampunan dosa. Semuanya kami berdoa Tuhan, mohon ampun akan dosa-dosa kami. Semuanya kami berdoa, tolong Tuhan, hentikanlah gejolak yang mewabah di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia ini. Tolong kami Tuhan, karena kami sudah melihatnya dan kami sadar hanya Tuhan Yesuslah yang boleh memberhentikan segala virus yang mengancam kesehatan kami. Bapa kami di sorga, inilah kami jemaat Tuhan di HKBP Resort Medan Timur, HKBP Sidurame. Kami melakukan kegiatan sebagai umat percaya selama virus corona mewabah, tentu semakin menunjukkan keprihatinan di tengah-tengah kehidupan ekonomi. Oleh karenanya Tuhan, sebagaimana panitia gugus sosial yang sedang kami lakukan di HKBP Sidurame ini, tolong Tuhan berkati Tuhan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sudah memberi untuk gereja ini, nanti bagikan ke jemaat-jemaat yang layak membutuhkannya. Ya Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati juga anak-anak-Mu yang masih sekolah dan yang mencari pekerjaan dalam kesulitan pada saat ini. Kami juga selalu pasrah Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu di gereja ini. Biarlah kami Tuhan jangan sombong, jangan menunjukkan suara perkataan yang luar biasa besarnya, tapi tidak ada tindakan kami yang nyata. Tuhan, ternyata Engkau tidak menyukainya. Tuhan telah menciptakan umat manusia dan seluruh ciptaan-Mu sempurna. Oleh karenanya, sempurnakan seluruh kehidupan kami di dunia ini dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu, seraya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi. Saudara-saudara, marilah kita berdoa
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.